Saya share panduan penilaian aja tuh yang kita kemarin obrolin. Nah, nih tuh. Ternyata di panduan penilaian seperti ini nih SMA. Ini dasar hukumnya nih berarti. Nanti kirim juga itunya ya Pak. Dasar hukum. Ya nanti di-share aja ya Pak. Share. Pak Yafid, maaf Ya. nih. Ya. Waktu di direktorat, waktu saya ikut kegiatan pengembangan Herapot itu, input nilainya semua untuk IPA gitu ya, fisika, kimia, biologi, terus yang IPS-nya sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi itu input dulu masing-masing gurunya. Nanti tampil di Herapotnya satu nilai gitu. Nanti Kemarin dicoba gitu seperti itu dari teman dari Cawilan, tapi yang keluar TP-nya satu. Betul. Tapi kalau cara saya itu muncul semua TP-nya gitu. Jadi yang saya coba input itu udah hasil olahan dari Excel, Bu Fit. Jadi mereka Excel dulu, spreadsheet dulu, berkolaborasi spreadsheet, baru masukin itu muncul semua. Tapi dari teman Pak Nur nyoba, dari semua guru input dengan loginya masing-masing, itu ternyata yang keluar malah cuma TP kimia dan nilai kimia gitu. Coba pengembang Herapotnya minta penjelasan tuh kalau seperti ini. Coba saya tanya Pak Suyudi dulu ya. Coba Pak Suyudi, coba dan yang lainnya. Jadi ada ketika saya nyoba, yang input dari IPA itu yang input cuma guru biologi dan nilainya adalah udah nilai jadi, kita kolaborasi Excel jadinya, itu sesuai banget. Tapi kalau ada yang input masih mentah semua, biologi sekian, ekonomi sekian, nah itu yang menang yang input paling belakang tuh. Itu secara teknisnya nih, makanya dan kemarin juga kan sepakat itu ada yang nanya kalau nggak salah Pak Agung ya, apakah mau sistemnya seperti apa? Nah ini ternyata saya ada jawabannya tuh di panduan penilaian bahwa rapot itu seperti ini, rapot kelas 10 ya, rapot kelas 10 seperti ini. Jadi tetap urutannya adalah agama, Pancasila, bahasa Indo, matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika prakarya. Dan ekskulnya adalah pramuka dan jurnalistik. Kalau urutannya begitu Pak. Ya, jadi nanti kita sepakati biar kalau nilai itu memang nilainya ya itu sih sebenarnya guru mapel input, nanti deskripsinya yang tertinggi itu misalnya kimia, ya berarti nanti deskripsi tertingginya kimia, terendahnya misalnya fisika, berarti nanti perlu bimbingan dalam apa gitu. Nah itu dulu sih gitu ya. Jadi nggak semua TP muncul. Nggak semua TP muncul, hanya TP yang paling dominan, TP yang paling bagus, misalnya di mapel apa, kan ada 3 tuh kalau IPA ya, fisika, kimia, biologi, misalnya paling bagus biologi, nah nanti yang berkembang sangat baik di biologi itu akan muncul. Nah sedangkan yang terendah misalnya kimia, berarti nanti deskripsi terendahnya kimia gitu, tapi nilai cuma 1, nilainya itu nilai rata-rata dari 3 mapel itu gitu. Nggak kedeteksi dong fisikanya gimana? Karena memang kalau yang biasa-biasa aja nggak ini gitu, nggak, yang biasa-biasa aja nggak muncul, hanya yang paling bagus dan yang paling rendah gitu. Tapi oleh pengembang rapot udah bisa dipastikan bahwa nilai yang muncul di rapot adalah rata-rata, bukan nilai terbesarnya. Iya, waktu itu gitu. Kan kita waktu itu ikut modulnya mana ya? Saya pernah bikin analisis itunya, analisis rapotnya, penilaiannya. Ntar deh coba saya lihat ya. Dan waktu itu, ya itu hasilnya begitu waktu itu. Jadi yang Pak Nur itu mungkin nilai karena muncul TP kimianya, karena kimianya paling besar gitu. Paling rendah kayaknya yang kata malah paling rendah TP-nya ya Bu ya. Tulisannya apa Pak Nur, coba yang kimia salah satunya kemarin? Ntar saya lihat dulu ya. Kalau CP kan sebenarnya kumpulan dari TP-TP ya, di situ emang seperti itu, cuman yang muncul berarti yang TP paling dominan tuh, paling
Tapi yang terendah berarti nggak muncul Bu Fit kalau infonya seperti itu. Waktu pas kemarin kita bareng-bareng itu, diskusi itu muncul. Jadi 2 yang muncul itu, yang terendah sama yang tertinggi tadi. Yang tertinggi tulisannya apa, yang terendah apa tuh keterangan di Saya depannya? cari dulu nih ininya nih di SMA, tak dulu. Kalau kemarin yang saya coba itu kalau TP-nya muncul semua dan keterangannya adalah siswa tersebut sudah apa namanya yang sebelah kiri itu apa namanya tuh sudah optimal ya atau sudah ini muncul semua tuh sudah optimal di TP semua, jadi semua TP muncul, fisikanya muncul, kimianya muncul, biologinya muncul, dan masih butuh apa kemarin ya, butuh apa di TP itu. Izin suhu nih, apa mau share screen atau gimana nih? Boleh share screen, saya stop dulu nih gantian tuh, coba ditampilkan yang rapot Jawilan yang udah muncul kemarin. Yang kimia, yang IPA, yang IPA sama IPS coba gedein tuh, gedein dikit. Kelihatan TP-nya itu TP apa kata-katanya? Gede lagi. Pakainya ini sih enggak. Kelihatan. Iya. Terus. Stop. Nah, dah. Mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam mengidentifikasi kimia ini. Kimia. Perlu peningkatan tuh kimia lagi. Terus biologi sama fisikanya kemana nih? Berarti yang terendahnya juga dia nggak muncul, pencapaian terendahnya itu juga nggak muncul, dia hanya membahas yang tertinggi ya berarti ya. Makanya nilai 84 ini apakah nilai kimia? Ini perlu peningkatan, kurang kan? Coba nilainya yang di input itu nilai mentahnya apa Pak? Nilai mentahnya itu apa? Kalau nilai mentahnya ada di guru mapel masing-masing Bu. Jadi di saya hanya operator aja. Munculnya di ininya dia nggak muncul masing-masing mapel langsung IPA gitu di legernya. Nah, khawatirnya gini, nilai terendah juga kimia, nilai tertinggi juga kimia kan masing-masing guru itu kan menginput berapa TP kan? Ya. TP atau berapa TP kan takutnya nilai tertingginya itu kimia dari semua TP itu. Terus nilai terendahnya juga kimia, makanya masuk seperti ini gitu. Mungkin nilai fisika biologinya di antara nilai itu gitu. Bisa jadi sih. Coba Pak Nur cari yang atas nama anak lain ada nggak? Maksudnya biar ada bukannya satu mapel itu satu nilai, bukan 2 nilai, walaupun TP-nya misalkan 5 pun kan tetap ngasih nilainya juga fisika 1 kan? 1. 2 kan? Ini kok dua-duanya? Makanya kok bisa muncul dua-duanya, karena kita kalau misalkan saya input TP fisika ada 3, tapi kan tetap nilai anak itu tetap si Budi itu tetap nilainya 1, walaupun TP-nya 10 juga 1, yang TP kan cuma model checklist kanan kiri semua. Iya. Pak Yafid kalau taruh Pak Nur itu input itu nilainya 1 TP atau beberapa TP? Untuk urusan TP saya nggak tahu ya Bu, soalnya saya bukan guru, karena saya hanya operator aja Bu. Nah, Pak Yafid beberapa TP kan? Nah, itu nilai muncul 1 gitu. Nah, ini juga sama, misalnya fisika ada 5 TP nih. TP 1 misalnya 80, TP 2-nya 89, misalnya kok TP ada nilainya? Loh, karena nilai gini Pak, nilai itu kan ada 3 nih. Ya, ada nilai akhir lingkup materi atau TP gitu kan. Kalau yang pakai UTS ada nilai sumatif tengah semester, ada sumatif akhir semester kan gitu. Ini di sistem rapot kan? Kalau rapot itu inputnya 1 nih, saya tampilkan nggak ada input per TP, itu nggak ada input nilai. Pak Yapit nih, ini di kelas yang lain nih. Saya bukan di kelas lain, tapi emang ada 2, benar ada 2 TP nih. Coba TP itu input nilainya atau 1 gelondong? Tapi sepertinya hanya beberapa mata pelajaran aja deh. Nih Pak Yapit nih. Ini dia tadi kan di anak kelas 10-2, sekarang saya pakai yang kelas 10-3 nih. Ya. Di sini ininya nih. Ya itu fisika nih. Tapi emang ininya IPS-nya tetap di transfer sih. Iya kan, jadi
ada yang tertinggi, nilainya cuma 1 Pak Yafid, tapi dilihat dari nilai tertinggi dari mapel yang bagus. Nah, gitu. setuju kalau mapel, tapi kalau TP enggak, maksudnya TP itu enggak nilai. Mapel gitu tuh. Mapel ya, kalau mapel setuju. Gitu tuh. Misalnya fisika 89. Terus kimianya paling rendah misalnya 79 misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya satu nilai yang tertinggi itu nilai yang tertinggi nanti akan jadi deskripsi yang tinggi. Nilai yang terendah akan jadi deskripsi yang rendah gitu. Ini kan yang pertama yang atas apa tuh? Yang atas kimia ya? Ini kimia nih. Kimia. Mencapai potensi bawahnya ini fisika. Memang begitu. Jadi memang nilai yang di deskripsinya nilai tertingginya apa, nilai terendahnya apa. Ini hukum Dalton dan Gay-Lussac kayaknya yang Daltonnya Dalton kimia. Kita nggak ada kimia, Bu. Fisika. Itu kimia semua nih. Gay-Lussacnya oke, suka ada di fisika, tapi ini bukan. Di kimia kelas 10 kita nggak ada atom. Nah, ini kimia. Fisika itu. Coba di anak yang lain ya. Ada nggak Pak Nur yang menang biologi gitu coba? Kok kimia terus nih, penasaran nih. Yang menang biologi. Ntar dicari dulu satu-satu nih. Udah kayak lomba aja Pak, menang. Menang-menangan. Tadi ada siklus air Pak Nur. Itu yang ini apa? Geografi. Oh, IPS ya? IPS ya. Oh, IPS. Oh iya. Ini IPS rata-rata begitu. IPS menang geografi terus kan dari tadi kan? Iya. Berarti jangan-jangan benar kata Pak Nur yang terakhir input ya? Ya walaupun bisa saya nggak ngerti juga nih Bu. Ini Avogadro apa nih? Kimia. Iya. Nah, sama. Iya juga. Yang terakhir input itu yang nanti akan muncul itu. Ya udah disimpan bisa. Pak Nur punya nilai mantranya enggak? Saya adanya apa Leger Bu, tapi bentuknya bukan per mapel gitu. Udah IPA gitu ya? Udah IPA. Kalau di karena yang mapel itunya nggak saya bikin mapping, nggak di mapping sama saya Bu. Yang di mapping cuman IPA-nya aja, IPA dan IPS-nya aja gitu. Soalnya kalau di mapping pasti muncul juga tuh nilai IPA, nilai fisika, kimia, biologinya, IPA juga muncul gitu. Jadi muncul semua akhirnya kalau di mapping. Coba Pak Nur, saya share ya, gantian saya share nih yang punya siap. Punya saya nih, yang punya saya nih. Nah, yang punya saya seperti ini nih. Jadi perlu peningkatan dalam hal mengidentifikasi ciri-ciri virus, koma, semua. Jadi semua TP-TP yang di bawah 81 itu perlu peningkatan. Itu muncul semua. Semua mapel akan muncul di sini nih. Fisikanya ada, biologinya ada, kimianya ada. Jadi siapa ini? Si anak ini adalah perlu peningkatan dalam hal ini. Dan yang sudah meningkat apa nih? Dan menjelaskan, mendeskripsikan peranan pengukuran. Ini kan muncul semua nih ininya, apa namanya? Ininya, TP-nya. Semua mapel akan muncul. Jadi yang di bawah ini juga semua muncul nih. Perlu peningkatan dalam hal mengidentifikasi konsep geografi, menerapkan konsep geografi, memahami konsep sosiologi, menerapkan. Jadi semua TP dari tiga mapel, kalau sejarah belum saya gabungin, ini akan muncul. Jadi semua butuh ini apa namanya peningkatan, perlu peningkatan yang untuk IPS. Yang dominannya, yang bagusnya nggak muncul ya Pak? Yang berarti dia ini semua, dia checklist kiri semua nih. Checklist yang perlu peningkatan. Kalau yang ini ya, kayaknya semua perlu peningkatan ya. Karena nilainya kemarin kan nilai UTS apa adanya tuh, nggak ada yang 80 ini. Yang depan saya edit aja nih. Sebenarnya nilainya kecil-kecil nih. Ini editan saya PDF aja nih. Saya coba edit, oh bisa PDF gitu. Ini sebenarnya nilainya di bawah 81 semua, makanya di sini kata-katanya perlu peningkatan semua. Kalau nilainya sebenarnya dia udah 82 asli, ini bukan editan, pasti kata-katanya adalah beda. Sudah apa kemarin tuh ya? Lupa yang kiri ya. Sudah kompeten ya. Sudah kompeten dalam apa namanya TP
ini misalkan fisikanya yang sudah kompeten apa, biologi apa, kimia ada, dan perlu peningkatan dalam ini. Jadi kesebut semua. Jadi dari semua TP tidak mubadir di input, akan kesebut semua apakah dia masih perlu peningkatan, apakah sudah kompeten. Jadi kita menginput TP itu tiga-tiganya pasti akan muncul. Tidak akan ada yang dikalahkan oleh mapel lain. Kasihan kalau kayak tadi kimia menang, fisika, biologi. Mohon izin Pak, mohon izin bertanya Pak. Ketika kita penginputan TP itu kan ada batas karakter ya Pak ya. Kalau tidak salah betul, 100 100 karakter. ya. Nah, kalau seandainya melebihi 100 karakter itu kan akan menjadi merah. Nah, kalau seandainya kita tidak menulis semua, kemudian kan akan terpotong tuh TP yang kita buat itu. Gimana tuh Pak solusinya? Supaya tidak terjadi merah pada TP yang kita buat itu. Diambil intinya kalau saya Pak, ambil intinya aja, misalkan yang pentingnya aja tuh, misalkan gaya gerak listrik panjang gitu, saya ambil sudah jadi kata-kata awalnya kan dia adalah dengan kata kerja kan ya, dengan kata kerja tuh, karena nanti akan digabung dengan perlu peningkatan, jadi menggunakan persamaan atau seperti apa. Kalau saya sih intinya aja diambil. Kalau panjang yang kata-kata panjangnya emang harus menyingkat tuh 100 karena sistem mengharuskan 100. Berarti tetap kita tidak bisa menulis TP itu melebihi 100 karakter Pak ya. Jadi diambil poin-poin pentingnya saja Pak. Betul. Ini kita ngomongin teknis ya, bukan ngomongin Siap. kita ngomongin teknis aplikasi rapotnya aja. Siap. Makasih Pak. Sama-sama. Yuk, gimana kesimpulan teman-teman? Apakah TP yang diinput oleh guru-guru dibiarkan mubadir kalah dengan mapel lain, atau apakah tetap harus muncul semua TP, tapi tidak di depannya tetap ada keterangan apakah dia perlu peningkatan untuk nilai di bawah 81 dan nilai di atas 81 adalah dia sudah kompeten ya. Mungkin akan kita praktekkan aja nantilah seperti apa. Kesimpulannya mungkin yang kemarin belum gabung boleh saya tampilkan sedikit yang kita pahami kemarin, yang masalah Pak Yapit sambil nanya, yang standar nilai 81 itu ketentuan sekolah masing-masing atau gimana? Oh, ada di panduan asesmen ada. Oh, di panduan asesmen yang dari Erapot ya, downloadan di panduan asesmen ini. Yang dari Erapot ya. Aku tadi udah downloadin sih. Udah download ya? Bentar, saya tampilkan ya. Berarti memang hanya optimal tidak optimal itu standarnya pokoknya di yang situ aja gitu ya? Iya. Sesuai dengan yang mungkin ada silakan yang ada mau menambahkan angka 81 dari mana? Kalau saya sih lihatnya dari sini Bu Es. Dari sini nih. Mungkin. Yang panduan buat guru, Dari sini di panduan pembelajaran dan asesmen halaman. Oh, yang asesmen. PPA. Iya. Di sini ya. Kemarin saya lihat itu di mana judulnya, kepalanya tuh rubrik gitu tuh. Di situ rubrik penilaian kalau nggak salah, rubrik penilaian. Nanti ada angka kok di sini. Mana kemarin ya? Rubrik, kepalanya rubrik. Oh, banyak amat yang kata-katanya rubrik nih. Rubrik terperinci sangat baik. Tadi kayaknya. Oh, bukan. Ada nilainya masing-masing. Ini kayaknya nih. Oh, bukan. Nggak ada nilai. Kita harus ketemu nih. Biar nggak. Nah, ini. Halaman berapa nih? Minta diingetin. Halaman 42. Nih, di halaman 42 ada sangat baik itu adalah 81 sampai 100. Tapi itu beda, Pak, tiap-tiap mapel. Ada ininya, Bu Fitri, ada ininya lagi. Kalau saya patokannya masih ini nih, angka 81. Kalau itu kan contoh, hanya contoh untuk mata pelajaran apa gitu tuh. Kita masing-masing guru, masing-masing sekolah bikin sendiri itu Pak rentangnya.
Rentangnya bikin sendiri. Masing-masing sekolah itu. Karena kan tergantung dari evidence-nya ya, tergantung dari bukti kita nih apa gitu. Mata pelajaran geografi belum tentu sama dengan ininya gitu, sama dengan kayak misalnya nanti di TOSFER gitu, evidence-nya apa nih, buktinya, oh anak ini memahami apa, nah itu nilainya berapa. Jadi kayak dulu sih kayak sebenarnya hampir sama kayak KKM. KKM itu kan ada IPK-nya tuh. Kalau kita mau IPK KD itu kan disusun dari apa namanya KKM KD kan dari IPK, ya kan, nanti dari KD jadi KKM apel kan gitu. Dan juga bersama ada evidence-nya juga gitu. Berarti ya silahkan di apa namanya kalau seperti itu ya, karena saya masih patokannya ini kalau mungkin yang teman-teman yang punya. Ini kan salah, ini coba deh tuh Pak Yafid kalau ini nih. Nah ini coba tadi yang Pak Yafid itu biar. Nah enggak yang tadi rubriknya, coba yang rubriknya. Nah itu kan mampu menguraikan manfaat sumber energi. Nah dia di sini kan perlu bimbingan kan 0 sampai 60. Kita boleh bikin 0 sampai 70 gitu. Oh iya. Jadi kayak kita kemarin waktu Erapot gitu tuh. Misalnya kita KKM 75 gitu. 75 tuh ada di cukup gitu tuh. Gitu, berarti anak nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanya ke guru masing-masing nih, karena tiap guru beda-beda gitu. Iya. Cuman kalau sekolah mau membuat yang sama, silahkan gitu. Itu sebenarnya harusnya di KSP ada. Di KSP harusnya ada. Kalau Keramat pakai berapa nilai? Ntar saya buka KSP dulu. Kalau di Keramat itu Saya sambil tampilkan yang Erapot ya. Ntar ya. Saya cari dulu filenya. Kalau Bu Fitri udah pakai yang seperti ini belum? Menilainya gimana nanti inputnya? Udah pernah input yang Kumer belum? Belum, kan baru sekarang sama kita. Oh, saya kemarin UTS sudah pakai nih, jadi udah ada gambaran sedikit. Jadi saya kemarin pakai seperti ini. Orang saya baru install kemarin ini kok, belum diinstal semua. Belum install semua. Baru install gitu tuh yang Erapotnya. Kalau gitu, saya kemarin patokannya berapa ininya di KOSP-nya? Makanya saya biar sama, saya bikin kemarin sama teman-teman tuh sepakat dah 81 aja lah satu sekolah. Jadi ketika checklist kiri itu 81, checklist 81 kanan. ketinggian ya. Ntar dulu deh. Saya mana sih? Tar. Kalau saya pakainya 75. Berarti 75 sudah ini. Itu geografi atau Keramat? Keramat. Seluruh Keramat berarti 75. Berarti itu masing-masing sekolah ya? Soalnya KKTP itu kan tergantung ini sih ya. Penentuan KKTP kan nggak kayak KKM gitu kan. Makanya nanti KKTP sekolahnya berapa gitu. Ya, berarti masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tadi mungkin Bu Fitri ada apa namanya? Soalnya saya lah 75 juga sudah ini udah optimal masuknya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau pakai yang apa namanya Excel seperti ini diubah nih editnya. Kalau saya kan pakainya 81 nih. Berarti kalau emang 75 tinggal diganti 75 nanti yang mau ngopi seperti ini. Jadi saya tampilkan sedikit yang kemarin kita bahas adalah ini contoh saya yang fisika ya. Fisika saya 3 TP, tes tulis dan project. Saya makanya tes tulis dan project seperti ini. Contohnya fisika. Jadi karena sini ratanya kok dapat 73 nih. Rumusnya masih salah nih, harusnya 43. Oh, belum dibagi 2. Nanti dibagi 2. Karena tambah itu bagi 2. Nah, nanti benerin lagi. Nah, kok ternyata hasilnya lebih dari 81, berarti kiri nanti yang kita checklist.
yang kurang dari 81 kanan. Ini apa namanya inisiatif saya sendiri ya. Jadi rerata ini adalah 75% gabungan dari rerata TP1, rerata TP2, rerata TP3. Dapatnya ini 49. Nanti 49 itu bobotnya 75%. Terus saya make sumatif akhir semester itu 25%. Akhirnya nilai rapotnya adalah 60 nih anak ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu terlalu kecil, misalkan kadang-kadang saya memakai konversi Bapak Ibu. Konversi itu saya pakai konversi termometer ya. Konversi termometer itu yang kecil nih, saya copy. Misalkan anak 11 itu dicari nilai minimalnya ya. Nah, sampai sini kan, misalkan nih sampai Jalva. Nah, ini saya copy, saya masukin ke konversi nih. Konversi, paste value. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai aslinya itu anak-anak 50. Paling tinggi 88. Nah, saya pengennya dikonversi itu misalkan paling kecil 78 misalkan. Ya. Paling gede 90 karena semester 1. Nah, ini otomatis nanti mesinnya ngitung bahwa nanti si AD1 itu yang tadinya 60 ke 81. Kita lihat yang 50 nih. 50 pasti otomatis jadi 78. Ada nggak ya? Sama saya juga kalau untuk itu pakai nilai konversi gitu, Pak. Ya, karena nggak tega karena ini 50. Iyalah, kita ngatrolnya beneran ngatrol. Karena kalau ngatrol satu-satu ya enak udah masukin ke konversi dapat semua gitu udah. Jadi pengennya kita nilai minimal berapa atas berapa udah keluar. Nah, ini baru nanti sebagai copy lagi itu. Copy lagi ke sini untuk masukkan iya, itu yang di nilai konversi kan semua juga gitu kayak sekolah. Nah, habis itu ini saya hidden ya. Jadi ini hidden kan ini sebenarnya kan butuhnya cuma kanan kiri aja nih. Jadi ini saya hide yang kemarin mungkin saya sampaikan. Ini hide. Ini hide. Terus ini juga hide. Udah. Nah, inilah yang nanti saya masukkan ke Erapod. Jadi AD1 TP1 klik kanan, TP2 klik kanan, TP3 klik kanan. Nilai akhirnya adalah bukan 60 tapi hasil dari kopian tadi. Kopian tadi saya inputkan ke sini gitu. Jadi itu proses dari awal sampai nanti akan masuk ke Erapod. Karena apa? Kalau nggak ada kanan kiri pusing nanti kita menceklisnya kapan kita harus checklist kanan, kapan kita harus checklist kiri gitu. Mungkin sampai sini yang silakan teman-teman yang mau diskusi dulu sebelum kita masuk ke Erapod, kita baru Excel-nya dulu ini mempermudah. Saya bikin seperti ini biar mempermudah kiri kanannya itu biar checklist-nya cepat nanti. Tapi kalau Bapak Ibu punya sistem yang lebih dianggap lebih mudah, silahkan gitu. Monggo, sebelum kita ke Erapod-nya nih. Tapi enak ini sih Pak Yafid, jadi enggak liar. Iya. Betul. Enggak checklist-nya harus nilainya 76 mikir dulu. 76 itu kalau kita memakai 81 sebagai gitu kan. Nah, tapi ini kalau yang saya tanyain sambil bacain anak aja nih. Tolong bacain yuk TP1 kanan kiri kanan kiri gitu kan enak. Enakan kayak gini. Tapi ininya tetap gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi yang kedua masalah tadi yang di panduan penilaian tadi nih. Panduan penilaian tadi 81 tadi info dari Ibu Fit berarti tergantung mapel masing-masing atau sekolah masing mau menetapkan angka berapa untuk nilai sangat baik atau sudah kompeten tadi. Lalu saya sementara masih ini sambil lihat nanti mungkin ngobrol sama Bu kurikulum ya Bu Pipit ya. Yang apa namanya nilai ini itu sebenarnya adalah rentangnya seperti apa. Ya. Terus selanjutnya mungkin yang bisa saya sampaikan adalah yang ini. Itu adalah di panduan penilaian mungkin Bu Fitri kemarin yang ada pelatihan di direktorat apakah harus seperti ini atau apakah boleh dipisah Bu Fit? Apanya? Ini mapelnya kemarin kan ada usulan dari Pak Agung teman-teman dan mengenai PDSS nanti gimana kalau kita gabung nilainya kan yang muncul satu nilai nih sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah apakah harus standarnya format rapot SMA itu seperti ini yang kelas 10 apakah boleh dipisah? Kalau itu memang itu Pak satu nilai. Kalau di di rapot itu satu nilai hasilnya aja, hasil akhir gabungan antara fisika, kimia, biologi. Karena saya juga lihat salah satu mungkin teman dari sekolah penggerak juga dipisah gitu.
Antara fisika muncul aja, fisika, kimia, biologi muncul apa Nih. adanya. Dulu gini Pak, waktu pertama kali ada sekolah penggerak, yang angkatan pertama ya, yang sekarang kelas 12 nih, yang fase F kelas 12, itu direktorat belum mengembangkan. Jadi mengembangkan hanya Papasek tuh yang dari Bali. Papasek juga sebenarnya tim direktorat gitu. Nah akhirnya di saat PSP 1, angkatan 1, sekolah penggerak angkatan 1 itu akhirnya menggunakan yang dibuat oleh Papasek dari Bali gitu. Nah, buatan Papasek itu masih dipisah antara fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah. Itu satu-satu masing-masing nilainya sama kayak rapot yang K13 gitu. Nah, kemudian kan kita godok tuh. Makanya kan PPA itu panduan pembelajaran asesmen itu kan ada 2 nih. Nah, yang terbaru di panduan asesmen yang terbaru itu ada di halaman berapa ya? Kalau yang saya tampilkan ini yang terbaru atau yang lama nih? Yang terbaru itu ada di halaman berapa sih nih? 54. Coba Pak Yafid buka halaman 54. Pak Yafid pakai yang terbaru, pakai yang lama? Terbaru. Saya download aja. Terbaru itu. Nah, itu. Nah, itu nanti gabung tuh jadi satu. Situ udah jelas kan ya? Itu contoh untuk yang fase E itu. Nah, nilai yang muncul kalau rapot yang dikembangkan oleh direktorat itu nilai yang muncul ada yang dominan, ada yang paling rendahnya di deskripsinya. Berarti di sini nih kalau jadi kita nggak cuma yang terendah doang yang muncul. Nah itu kan ada tuh Pak. Nah itu panduannya itu kan ada contoh biologi, fisika, kimia. Berarti muncul semua TP muncul kan nanti di rapot nih kalau ini nih. Iya, tapi yang dominan dan yang terendahnya kan. Kalau tadi kan Pak Yafid pakainya rendah doang tuh yang munculnya. Perlu bimbingan ini gitu kan. Kalau ini kan nanti yang dominan yang bagusnya muncul, yang rendahnya juga muncul. Kalau yang rapot buatan dari direktorat ya. Coba ini menunjukkan. Kalau ini berarti semua mapel akan muncul kan TP-nya kan? Kalau yang saya tampilkan di sini nih, itu semua tuh. Ada yang merah ini, ada yang hijau. Ada yang merah. Berarti kan semua TP dari ada fisika, ada kimia dan biologi semua akan masuk ke CP semua, tidak dominan salah satu mapel. Dari ininya ya, bukan CP sih, dari TP-nya, tujuan pembelajaran kan tuh. Dari TP-nya. Yang cuman hijau adalah menunjukkan yang ininya kan berbimbingan dalam itu merancang solusi, mengambil keputusan dan hukum dasar kimia, karena yang paling rendah kan sini kimia ya. Iya, menerapkan hukum kimia dasar. Itu masuknya merah mungkin karena dia TP-nya adalah belum di checklist kanan tuh, makanya perlu bimbingan. Yang hijau sepertinya contoh adalah yang di checklist kiri itu sudah menunjukkan kemampuan. Ini kalau checklist kanan checklist kiri malah beda nih Pak. Kalau kanan itu justru bagus kalau yang direktorat ya. Oh ya lupa kemarin, coba nanti tampilannya. Pokoknya checklist kiri itu kayaknya lebih bagus yang kemarin, coba yang saya lihat Excel tuh. Kiri itu yang tinggi. Kiri yang tinggi. Kiri yang tinggi nanti kita buka. Kiri yang tinggi, kanan yang rendah. Soalnya kalau menurut skor itu kan 1, 2, 3, 4 tuh. Kiri yang tinggi ya, benar ya? Kiri yang tinggi. Bukan kiri yang rendah. Nanti dibuka langsung ke sistem coba. Kita sebelum masuk sistem lihat ini dulu. Jadi semua ilmu pengetahuan alam akhirnya di bawahnya ketulis kan tuh fisika, kimia, biologi menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi, berkomunikasi dan menunjukkan gagasan. Itu kan otomatis dari aplikasi ya, terus TP-nya masuk semua tuh. TP biologi masuk sesuai dengan semester yang diinputnya. TP fisika masuk, TP kimia masuk. Nah, di situ contoh yang mungkin yang nilainya nggak bagus kimia, makanya dia merah masuk ke bawah. Perlu bimbingan. Jadi ada 2, maksudnya yang bagus masuk ya, rendah ya, masuk. Betul. Tadi Pak Yafid bikin kan hanya yang rendah aja ya, yang masuk ya.
Kalau yang saya semua masuk tadi, semua TP masuk juga. Ya mungkin tadi yang Pak Nur tadi hanya TP kimia. Kalau saya masuk semua tadi. Walaupun atas bawah, tapi kebetulan yang di saya kan nilainya jelek semua. Di bawah 81 menurut saya. Jadi dia nggak ada yang menunjukkan kemampuan, semua perlu bimbingan semua kalau saya tadi. Karena kalau perlu bimbingan itu yang di bawah KKM itu Pak, kalau 81 KKM-nya kayaknya ketinggian itu, karena nilai anak-anak kita juga, ya kan istilahnya kalau zaman dulu ya, yang perlu bimbingan itu nilai-nilai paling rendah. Kalau saya tadi tuh yang perlu bimbingan tuh 0 sampai 60. Tapi kan cuma 2 kan, pilihannya cuma 2, sudah menunjukkan dan perlu bimbingan. Makanya kalau 81 nanti dirasakan tinggi, nanti kita ke kurikulum nih. Tekan aja. Kurikulum saya misalkan, ya kan sekolah masing-masing itu ya yang menentukan kemenangan kan. Misalkan di saya ngomongin 78 ya, berarti yang di atas 78 itu sudah menunjukkan, yang di bawah 78 perlu bimbingan gitu aja. Nah, itu coba baca deh, pakainya bukan cuma perlu bimbingan sama itu doang deh, menunjukkan sama nggak menunjukkan doang deh. Coba dibaca di PPA tuh ada. Oh, kalau ini mah otomatis dari sistem, Bu Fit, kata-kata ini? Bukan, maksudnya kita tetap bikin apa namanya? Kalau di sistem perlu peningkatan. Jadi semua mapel itu tulisannya perlu peningkatan, yang di bawah dalam tanda kutip 81 perlu peningkatan semua dalam hal mengidentifikasi, menjelaskan konsep. Kalau geografi, kalau matematik ya perlu peningkatan dalam hal TP gitu. Jadi kata-kata semua saya lihat di e-rapot itu semua perlu peningkatan, yang untuk kurang dari 81. Kalau karena saya settingnya kan 81. Kalau yang di atas 81 semua keterangannya sama, sudah kompeten atau apa, nanti kita masuk ke aplikasi aja. Jadi nggak ada pilihan kata-kata lain kalau ngikut aplikasi ya. Jadi perlu peningkatan, diikuti dengan kata-kata TP. TP-nya ada berapa muncul. Ya mungkin ini lanjut ke aplikasi lah. Mungkin ada yang teman-teman yang silahkan yang mau kita diskusikan. Jadi kita tadi udah berangkat dari Excel-nya, yang menurut saya adalah kanan kiri ini. Kalau nilai rapotnya masih belum bagus, berarti kita konversi, ini versi saya. Setelah itu baru kita masuk ke rapot nih. Sekarang kita buka rapot. Kita akan coba aja yang saya sebagai seorang guru mapel ya. Saya seorang guru mapel, saya coba input ya. Saya salah satu ngambil temen yang saya ambil user salah satu teman. Misalkan yang bukan mapel gabungan, saya ambilin contoh yang PPKN lah. Saya ambil PPKN. Nggak masukin TP PPKN dulu nih, PPKN. Mana nih PPKN? Prakarya sejarah seni musik fisika. Bapak Ibu udah yang nemuin ini PPKN di mana nih ya? Saya belum ketemu. Sebelah kanan paling kanan kiri sosial. Nah ini PPKN, saya ambil TP-nya PPKN. Kita coba lagi masuk ke e-rapot. Passwordnya NIP 123456. Ganjil masuk. Kita mulai dari awal. Langkah pertama tadi TP. TP PPKN. Ini di sini ada 3 TP PPKN di semester 1. Misalkan kita langsung masukin semua, kita ambil berarti tambah TP. Pilih mapel PPKN, ambil 3. Proses. Fase E, semester 1. Semester 1. Nah, tadi ini maksimal Pak, tuh tadi yang ditanyakan 100 karakter ya. 100 karakter. Kita ambil nih, kalau bisa nih huruf paling depannya bukan huruf besar ya,
dan jangan pakai titik karena nanti akan secara sistem disambung dengan TP-TP yang lain. Jadi menganalisisnya huruf kecil aja, M-nya besar apa kecil, dan yang paling belakang nggak usah pakai titik. Kita copy ke ini. M-nya kecil aja, menganalisis cara pandang para pendiri. Yang kedua, loh, lebih dari 100 nih muncul keterangan ya. Kita hilangkan aja. Jangan membuat fungsi, nggak usah pakai dan, coba. Masih merah, Pancasila, dasar negara, misalkan di coret seperti itu. Nah, ini udah pas, kurang dari 100. TP ketiga, mengenali. Yang udah hitam, udah. Jadi kita udah pakai 3 TP nih, fast semua, simpan data, pilih mapel, kita mau cek. Nah, ini udah muncul aktif semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, oke. Selanjutnya kita akan coba memasukkan nilai. Alhamdulillah udah lekat 7 ya hari ini. Input nilai rapot. Jelas salah pilih kayaknya tadi. Ini nggak ngajar kelas 10 nih. Tuh, si Pak Umeti nggak ngajar kelas 10. Kita topot lagi nih. Ini kayaknya nggak bisa nih. Nah ya, nggak bisa, nggak muncul sininya nih. Karena kelas 11 ternyata ngajarnya. Berarti kita harus pilih yang, nah ini mungkin tadi teman-teman yang kata-katanya tadi, kiri kanan tuh. Kalau kiri itu tercapai dengan optimal. Kalau yang kiri itu, kanan itu TP perlu peningkatan. Jadi nanti kata-kata ini yang akan muncul di deskripsi rapot. Jadi kata-katanya itu udah disetting dua itu. Kalau lebih dari 81 yang menurut saya tadi 81 itu yang kiri ini gitu. Ini kita belum bisa praktekkan karena kelas 11 ya. Jadi nilai itu nilai yang di sini itu digambar dari ini yang udah dikonversi tadi. Dan nilai yang di sini checklist kanan, checklist kiri itu TP, tapi kita pindah lagi nih. Ya, saya contohnya kelas 10 ya, Bapak Ibu. Bentar saya pindah ke yang ada kelas 10 ya. Pak Yafid, tapi diwaringin niatnya teknisnya kayak yang kemarin Pak Yafid itu kan jelasin ya. Yang maksudnya digabungin dulu fisika, kimia, biologi gitu. Ya, ini kan baru kita nyontoin yang guru mapel kan, belum guru gabungan kan? Iya. Coba yang kita mapel dulu, kita contoh. Jadi udah langsung muncul otomatis, udah langsung muncul nilai rata-rata aja ya? Betul. Ini saya contohkan yang guru mapel dulu, Bu Es. Ibunya guru BK. Oke, saya logout lagi, ternyata salah orang. Siapa yang ngajar kelas 10 ya? Enggak. Oh, atau anggap aja saya lah nanti yang ini, yang fisika lah, tapi sebenarnya fisika kan sebenarnya nggak usah nginput kalau versi saya kemarin nih. Saya contohnya saya aja lah biar cepet ininya. Saya contohkan fisika aja. TP-nya kemarin ada 2 TP. Nilai rapot kita input. Kelas 11. Ini sebenarnya kalau di saya fisika nggak input ya. Yang input biologi kemarin. Jadi IPA-nya yang input biologi. Nah, ini yang mungkin saya coba kanan kiri tadi. Kalau biasanya saya itu buka 2 Windows gitu. 2 Windows kanan kiri. Tapi kalau ini nggak bisa. Kalau di Zoom kan nggak bisa muncul kanan kiri ya. Jadi saya buka separuh Excel, separuh ini gitu. Misalkan kita udah buka tadi nilai adetatu tadi. Misalkan kanan, oh ini 2 TP. Maaf,
saya pakai 2 TP. Contohnya ini Safira, kiri kanan nilai 77. Tapi itu sebenarnya nggak mungkin karena kalau yang kiri kan lebih dari 81. Yang hijau-hijau gitu tuh. 77 kiri kanan. TP ini kiri, TP ini kanan. Jadi nanti kalau ini sih enak 2 orang, ada teman yang bacain atau kita murid bacain kanan, kiri, kanan, nilai ambil di input. Dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin sebagai contoh aja tadi yang namanya yang ini. Itu jadi 5. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita akan mencoba melihat yang gabungan tadi, ini baru mempraktekkan yang mapel umum. Coba Pak Yafid, mapel umumnya bahasa deh. Mapel umumnya bahasa, waduh, apa NIP-nya berapa ya? Data saya. Tapi mak habis lahiran. Ya, ngajar bahasa ya. Bedanya apa tuh kalau bahasa? Bahasa itunya TP-nya. Oh, mau lihat TP bahasa, coba kita lihat TP TP-nya bahasa. kan banyak banget tuh elemennya. Bahasa apa nih? Khawatir nanti yang itu sudah Bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Kita lihat TP-nya, TP. Ini CP, TP-nya ini tuh. Menentukan ide pokok. Ini kan semester 1 ya. Semester 1 TP-nya ada 5 dia. Ada 5 TP nih di kelas 10 semester 1. Berarti kita harus ini yang di Pak Yafid kan ya? Maksudnya? Ini diambil dari guru mapel. Ini jadi guru mapel pada kan? live gini, jadi enak. Jadi kalau kita mau berkolaborasi beda-beda kan ya? Apanya Bu Wit? Coba deh ininya, apa namanya TP-nya masing-masing. Ini TP-nya nih, ini salah satu guru mapel kita nih. Oh ini fase F, sorry. Fase F tuh. Makanya fase F kok ada argumentasi, perasaan yang fase E eksposisi gitu Pak, eksposisi banyak kalau fase F. Oh salah klik tadi, fase E. Fase E, nah ini fase E. Ini TP-nya tuh, ada 5 TP-nya. Iya. Kok ingatannya di toilet ya, TP-nya ini tinggal copy ke dalam kan sebenarnya kan. Copy dalam tinggal main kanan kiri, dimainkan dari sini. Jadi di sini ada 5 nanti TP-nya. Kanan, kiri. Kiri, kanan gitu kan. Nanti bacain tuh yang bacain. Kita yang ngeklik-klik aja kanan kirinya nih. Gimana TP-nya? Ada 5. Itu semester 1. Semester 2-nya ada 5 juga ya. Ada 6. Semester 1. Semesternya di mana nih semester? Coba Bapak Ibu dilihatin semesternya di mana nih? Nggak kasih semester kayaknya nih. Nggak ada. Tergantung gurunya lah, nanti tinggal ngopinya ke dalamnya. Jadi kalau misalkan TP-nya 10 berarti siap-siap aja, berarti kanan kiri. Checklist-nya tadi. Ya, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita coba yang mapel gabungan ya. Yang guru mapel kayaknya ini semua ya, Bapak Ibu udah paham semua kan kalau yang guru mapel. Dan kemarin mungkin Pak Guzali nanya tuh pada Rincang, Pak gimana kalau biar ngerjainnya bareng-bareng ya, kalau bareng-bareng mau bareng-bareng bisa pakai LAN. Jadi guru-guru masukin ke ruang lab atau bisa pakai server sekolah di online kan, ngerjain di rumah, atau bisa pakai VPS ngerjain di rumah. Saya udah dihapus sih.
Kalau laptop terus gantian kayaknya nggak mungkin kan, laptopnya tetap satu yang diinstal, sharing semua, bisa pakai LAN, bisa pakai apa wifi hari Selasa Dewan Gurunya Selasa. Saya kali Senin ada kegiatan. Jadi kalau meeting majinnya aja hari Senin nih. Pagi Selasa siang kita rapatnya. Kelas meeting Senin Selasa Rabu aja langsung. Nah ini anak-anak udah mau selesai kan kelas ini hari ini. Aku bocor atau siapa nih? Iya. Iya. Agung bocor Agung. Nah, Ini loh. Di saya kan saya baru download kemarin, baru install. Terus ini kita masih belum bisa masuk. Ini registrasi admin e-raportnya. Oh, nggak usah registrasi, langsung masuk login. Langsung masuk login. Login, pakai linknya ini, saya kasih linknya aja biar nggak usah login ya. Saya kasih linknya. Sebentar saya keluar dulu. Jadi kalau pasti pada tulisan registrasi abaikan aja. Saya juga nggak pernah registrasi itu. Jadi langsung login aja nih. Saya kasih di kolom chat ya. Oke. Tuh saya taruh di kolom chat. Oke, thank you. Iya, sama nanti yang Excel-nya itu ya, Pak. Oke, yang Excel mana nih? Excel ini. Semuanya aja. yang paduan. Dua-duanya. Paduan ini. Jadi gimana nih tuh? Tetap harus gabungan kayaknya ya. Mana teman-teman kurikulum nih ya? Nih, di paduan kurikulum aja harus gabungan. Tadi Bu Fitri pelajar juga gabungan kan? KOSP-nya juga kan gabungan, Pak. Gabungan, tapi harusnya sistem PDSS 2 tahun lagi juga harusnya jangan minta nilai fisika, kimia, biologi, harusnya nilai IPA gitu. Ya. Berarti di kurikulum mah punya dokumen masing-masing gitu ya, aja. Gitu. Kalau ternyata 2 tahun lagi masih diminta fisika, kimia, biologi, nah kita nih harus punya backup data nih. Betul. Sedia payung sebelum hujan. Payung. Tapi udah hujan sih tadi pagi. dari malam.